Siang, Pak. Nah, baik, Oke. apa kabar kalian hari ini? Baik, Baik, Bapak. Pak. Baik ya. Mudah-mudahan kalian masih semangat ya walaupun jam siang ini. Mungkin tadi aktivitas kalian sudah banyak dari Jumat. Dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Bu Panita sebagai ketua kelas silakan pimpin doa dulu ya. Ya, sebelum kita belajar, teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anita atas pimpin doanya. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak mengabsen kehadiran kalian di room ini. Apakah sudah semuanya hadir? Hadir, Pak. Hadir, Hadir, Bapak. Pak. Ya, baik. Ya, kalian masih semangat untuk belajar. Untuk pelajaran kita, Bapak akan memberikan kalian teknik stop ya untuk mengatur pemusatan pikiran. Baik, untuk sekarang silakan kalian pejamkan mata dulu, pejamkan mata, kemudian atur napas, tarik napas, kemudian tahan napas, hembuskan. Ya, kemudian lagi sekali, tarik napas, tahan napas, kemudian hembuskan. Ya, sudah silakan buka matanya perlahan-lahan. Tujuan dari teknik stop ini adalah salah satu untuk memfokuskan kalian, karena tadi kita sudah luar biasa mengikuti berbagai aktivitas ya, biar fokus pada pembelajaran yang Bapak laksanakan pada hari ini. Baik, selanjutnya ya ini silakan ice breaking ya. Pernah kalian melakukan ice breaking sweep perkalian? Belum, Bapak. Belum. Ya, sekarang kita coba dulu biar semangat. Coba sekarang Bu Lola sama Panita dulu sweep ya. Nanti yang menang nanti akan lawan Pak Ardi ya. Sweep perkalian. Misalnya ini ya Bapak kasih contoh, ini kan 3. Ada 1, berarti 3 kali 1. Siapa yang cepat-cepatan? Ya yang menang. Itu. Ya, bisa dipahami anak-anak? Berarti Bapak. cepat-cepatan jawab ya, Pak? Ya, nanti yang menang itu lawan Pak Ardi ya. Sekarang Bu Lola dulu sama Panita yang duel ini, yang duel ya. Silakan dicoba dulu. 1, 2, 3. Langsung dijawab. 2. Oh, 2 ya. Berarti ya. Gak kelihatan, Pak. Panita, Panita jari-jari Oh ya. Curang. Ulang. Oke, ulang. Ulang, Pak. diulang Mic-nya dulu. mati, Pak, soalnya. Ya, diulang dulu. Ya, diulang. Ulangi sekarang. Buka dulu mic-nya ya. Ya, cepet-cepetan. Buka dulu mic-nya. Ayo. Oke, 1, 2, 3. 25. Ya. Ya, Panita yang menang. Oke, sekarang Panita sama Ardi ya, Ardi. Ya, siapa? Siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Curang. 12. Ih, lama. Curang. 12. Curang. Ih, nggak mau ulang. Diulang. Diulang. Udah, oke. Ya, kita sekarang Udah menang saya, 12. Ya, tepuk tangan dulu untuk semua ya. Tepuk tangan biar semangat. Sama semangat untuk belajar. Oke. Sekarang apa lanjutkan persepsi. Mungkin kemarin kita sudah mempelajari. Siapa yang ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Ya, sekarang kan kita belajar tentang cermin datar. Ya, anak-anak mungkin masih ingat dengan materi yang sebelumnya? Tentang Ya, Pak Ardi? apa ya? Sifat cahaya, Pak. Oke, bagus ya. Masih Ya, ingat sinar, Ardi. ya. Ya, sifat cahaya. Mungkin Ardi bisa sebutkan salah satu saja sifat cahaya. Salah satunya bisa dipantulkan, Bapak. Dipantulkan, bagus. Iya. Ya, bagus sekali Ardi. Lola, udah tahu salah satu saja? Bisa membiaskan, Pak. Dibiaskan, baik. Bagus sekali ya. Mungkin anak-anak masih paham, masih ingat tentang materi kita pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang
Nah, mungkin anak-anak sudah sering melakukan ya sebelum ke sekolah kita berdandan dulu ya. Nah, kira-kira apa yang kita amati ketika bercermin? Coba Panita, kira-kira apa yang kita amati sepertinya? Kerapihan. Apa Pak? Bayangan kita sendiri. Oh, bayangan kita. Nah, coba Lola, kira-kira apa? Punya pendapat yang sama atau yang berbeda? Ya di cermin ada diri kita sendiri Pak, dengan ukuran yang sama, dengan apa namanya, semua yang dilihat di cermin itu apa yang kita gunakan pada saat kita bercermin, seperti itu Pak. Ya, ya baik, masih kalian fokus dalam pembelajaran, mungkin ini sudah biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini nanti akan kita pelajari bagaimana sifat-sifat dari cermin datar. Nah, untuk selanjutnya, ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Bapak tidak akan bacakan, silakan nanti kalian bisa cermati di layar ya. Yang bisa cermati di layar. Nah, sebelum kita mulai pada materi kita tentang cermin datar, nah, Bapak akan berikan dulu Bapak akan kirimkan linknya ini di grup kelas. Ya, sudah diterima linknya anak-anak? Sudah Bapak. Sudah. Sudah Pak. Panita sudah? Sudah. Ya, Sudah Pak. Waktu kalian kerjakan selama 5 menit. Ya, 5 menit tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan tentang pengetahuan awal kalian tentang cermin cahaya. Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah Bapak. Sudah Pak. Ya, baik. Ya, setelah Bapak cermati hasilnya lumayan bagus ya. Semua di atas ini 70, artinya pemahaman kalian tentang cermin datar itu sudah cukup ya. Nah, sekarang Bapak lanjutkan dulu ke slide berikutnya, yaitu mengenai fenomena. Mungkin lupa anak-anak ada yang Saya pernah. Saya pernah. Oh, Ibu, Panita pernah. Panita pernah ya? Oh, Pernah itu dong. Nah, Enggak saya pernah Pak. ya Bapak aja jadi guru ini belum pernah ke sana, ini cuma ngambil aja di YouTube ya. Ingin tahu nanti gimana suasana di sana ya. Nah, mungkin sekarang Panita bisa bercerita sedikit karena mungkin pernah merasa ke sana. Kira-kira gimana situasi di sana? Di Dufannya apa di wahana kacanya Pak? Di warna kaca, ini kan materi kita ke cermin cahaya. Oh, di wahana kacanya itu banyak kaca. Terus kita kan cari jalan gitu Pak. Jadi pas kita maju, kalau misalkan salah depan kita tuh kaca bukan jalannya gitu. Jadi bayangan kita banyak di kaca-kaca itu. Oke. Ya, nah ini sekarang ada pertanyaan pemantik buat kalian. Mengapa bayangan yang muncul di wahana depan itu banyak bayangan? Ya, kira-kira Ardi bisa jawab? Kacanya banyak mungkin Pak, karena jadinya bayangannya banyak ya. gitu Pak. Kacanya lebih dari satu. Nah, sekarang apa ada hubungan antara sudut kapan bayangan, jumlah bayangan dengan sudut cerminnya itu? Coba Lola bisa menanggapi? Ada Bapak. Ada. Oke. Iya. Bu, Panita yang sedang sering ke sana, ada hubungan nggak jumlah bayangan dengan kaca kacanya? Iya. Iya Pak, ada hubungannya. Tapi habisnya saya lihatnya kacanya banyak sih Pak, jadi saya nggak terlalu merhatiin sudutnya. Baik ya, mungkin Semakin itu banyak nanti. sudut Pak, semakin banyak bayangan yang terbentuk, begitu ya Pak ya? Ya, nah itu sudah bagus. Oh ya. Nah, nanti anak-anak sudah mungkin tahu, ya sudah baca kemarin, Lola sudah baca. Nanti kita bisa sama-sama mempelajari ini dari proses penyelidikan yang Bapak sudah kirim di LKPD ya, di grup PA kelas sudah kirim bahan ajarnya sudah. Itu nanti silakan kalian bisa menjawab pertanyaan ini di LKPD ya. Bagaimana itu, apakah sudut hubungan antara sudut cermin itu dengan bayangan gimana? Nanti kita selidiki sama-sama.
Nah, sekarang siapa yang bisa dari beberapa hasil diskusi kita tadi tentang video yang tadi, Bapak ingin kalian bisa merumuskan sebuah hipotesis yang nanti akan kita pakai bahas sebagai di penyelidikan ya. Nanti Bapak di sini akan memulai untuk melakukan proses penilaian keterampilan proses sains ya, yaitu tentang merumuskan hipotesis. Mungkin Lola bisa memberikan sebuah hipotesis dari diskusi kita tadi, kemudian dari membaca bahan ajar yang tadi Bapak berikan di WA. Apakah bisa memberikan sebuah hipotesis? Seperti tadi Pak, bahwa bayangan yang terbentuk di cermin datar itu akan sama persis dengan atau dengan benda yang ada di depannya. Seperti itu Pak. Kemudian sudut itu berpengaruh terhadap jumlah bayangan. Seperti itu Pak. Ya, mungkin ya itu adalah hipotesis, berarti baru jawaban sementara dari hasil kajian literatur kalian ya, dari YouTube yang Bapak sudah berikan, kemudian dari bahan ajar. Nah, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan di LKPD ya. Kegiatan LKPD itu ada 2 aktivitas yang Bapak berikan di sana. Silakan dulu anak-anak lengkapi alat dan bahan ya. Alat dan bahan yang sudah Bapak bagikan di sini, yaitu silakan bisa cermati di sana. Nah, untuk kegiatan yang pertama itu adalah kalian akan mengamati sifat dan membuktikan sifat dari cermin datar. Ya, sifat dari cermin datar, silakan baca LKPD-nya. Kalau misalnya kalian tidak ketahui, tidak mengerti, silakan bisa nonton videonya. Ya, nonton videonya. Ini sebagai, silakan Bapak berikan kebebasan buat kalian dalam melaksanakan literasinya, bisa dengan bahan ajar atau LKPD maupun video, sehingga nanti kalian sesuaikan dengan minat. Ya, di sini Bapak akan memberikan penilaian kalian tentang bagaimana kalian merancang 2 pengamatan yang akan disampaikan, yang dilakukan dalam LKPD, kemudian melakukan pengamatannya. Sudah siap anak-anak? Siap Bapak. Ya, silakan sesuai dengan pembagian kelompoknya, silakan kalian rancang dan amati hasilnya ya dari 2 kegiatan ini. Bapak kasih waktu kalian 20 menit untuk menyelesaikan 2 kegiatan ini. Siap Bapak. Ya, ini percobaan yang kedua. Ini akan tentang pengaruh sudut dari 2 buah cermin ya. Nanti ini Bu Panita biar bisa jawab ini, karena banyak bayangan katanya di depan ya, bingung. Ya, nanti ini bisa jawab bagaimana pengaruh sudut terhadap jumlah bayangan. Ya, ini karena sudah waktu lagi 3 menit. Ya, Bapak akan berikan mencoba menggali dulu dari hasil Bapak lihat, menyelidiki. Coba Pak Ardi ya. Kira-kira tadi dari hasil percobaan sudut yang 120. Berapa banyak bayangan yang ditemukan? 120. Tadi saya dapat banyak bayangannya yang terbentuk adalah 2, Bapak. 2. Bagus sekali Pak Ardi ya. Nah, sekarang Panita. Ya, Panita. Coba sudut 90. Ya, yang 90 berapa bayangan yang dibentuk? 90. 1 ya, Pak? 1. Iya nggak sih, Pak? Nah, coba diselidiki ulang ya. Apakah benar 90 itu 1? Coba diselidiki dulu ulang ya. Oh iya, Pak. Ya, diulang nanti. Mungkin itu kurang tepat. Coba, mungkin ada beberapa kesalahan nanti dalam pengamatan. Silakan Panita itu mengulang lagi ya. Kelompoknya Panita silakan ulang. Untuk iya, Pak. Lola, coba yang 60 derajat. 60 derajat, berapa banyak bayangannya? 4, Pak. 4. Wih, ini baru pinter ini ya. Ya, tadi sudah cermat ini melakukan pengamatan. Beda, Pak. Hah?
Beda, Pak. Tadi 60 derajat. Berapa tadi? 4. Tadi 4 dibilang, Pak. Oh, 4. Saya- Mungkin coba. Ya. Coba diulang dulu. Bagus, Ardi. Ya. Ini sudah Pak, siang. coba ulang itu gimana caranya, Pak? Itu kok si Ardi ngerti, Pak? Kita nggak ngerti, Pak. Ya, ini kan pengamatan dulu. Ya, sila pengamatan. Nanti Bapak baru berikan bagaimana caranya. Silakan diamati dulu mungkin bayangannya. Tadi wajar kalau Lola itu mendapatkan 64 ya. Nah, mungkin tadi ada beberapa kesalahan di sana. Ya, kita nanti kaitkan dari teori dengan praktek kita. Tadi Panita 91 ya? Oh, 2 ya, Pak, harusnya ya? Wah. Coba Salah ya? diulang tadi. Salah Sudah lagi. benar bukunya. Oh, Sudah benar Oh, iya. bukunya. Oke. Nah, sekarang silakan kalian melakukan mengumpulkan data dan menganalisisnya. Benar nggak? Tadi yang didapatkan itu adalah 91, kemudian yang 60 itu ada 4. Ya, silakan. Ada beberapa teori yang sudah Bapak berikan di LKPD-nya atau bahan ajar dan di YouTube-nya ya, di link YouTube-nya silakan dicermati dulu. Benar nggak? Dapat sekian. Sekarang Panita, apakah sudah bisa mengkoreksi ya dari pengamatan dan analisisnya? Coba Saya, Pak Pak. Ardi, iya udah, Pak. coba Pak Ardi coba bisa bantu jelaskan. Ya, gimana kok yang Oke. 90 dapat 1? Coba dijelaskan, benar nggak dapat 1? Kalau saya beda, Pak, dengan kelompok yang lain. Kelompoknya Panita beda, Pak. Untuk yang 90 saya dapat 3, Bapak. Kemudian yang 60 saya dapat 5, Bapak. 5. Ya, nanti ya kita didiskusi nanti mungkin Pak Ardi Iya, bisa, gitu, Pak. ya, Pak Ardi nanti beda. bisa bantu hasil pengamatannya kok bisa beda ya. Hasilnya dari Panita dan Lola ini beda hasilnya sama Ardi. Nanti kita diskusi kita sama-sama ya. Nah, apakah sudah selesai melakukan mengumpulkan analisis Bapak. datanya? Sudah. Ya. Sudah, Pak. Ya, untuk sekarang itu kegiatan presentasi ya. Nah, di sini presentasi juga ada 2 diskusi. Nah, yang diskusi yang pertama dulu tentang masalah cermin datar. Bagaimana besar ya, siapa yang bisa ini mempresentasikan ini? Coba Panita dulu ya, bisa mempresentasikan bagaimana bayangan yang diperoleh dari pengamatan cermin datar. Yang jadi cermin datar. Kalau di cermin datar, jarak bayangannya sama antara saya dengan cermin sama bayangan ke cermin, jarak bayangannya sama. Terus posisi atas dan bawah pada Anda dengan bayangan Anda pada cermin datar posisinya sama. Posisi kanan kirinya juga sama. Sifat bayangannya sama, Pak. Sama. Oke. Berarti kesimpulannya apa untuk cermin pemantulan cahaya pada cermin datar? Kesimpulannya, Bagaimana oh, sifat yang bayangannya? posisi kanan dan kirinya itu beda, Pak. Beda. Oke, coba Ardi bisa memberikan, ada kelompok lain yang bisa menjelaskan? Kelompok lain? Ya, Ardi. Baik, Pak. Nah, Jadi kesimpulannya, Pak, seperti apa yang didiskusikan, jadi jaraknya itu sama, Pak. Kemudian di sini posisi atas dan posisi bawah itu mungkin tinggi yang saya maksud, Bapak. Ini juga sama besar. Kemudian kesimpulan ya, atau sifatnya. Nah, karena di sini tadi jaraknya sama, berarti sama besar, Bapak. Kemudian di sini juga saya nggak terbalik bayangannya, Bapak. Jadi tegak sifatnya. Oke, habis itu karena dia berada di belakang cermin, jadi itu maya, Bapak. Maya tegak sama besar. Ya, mungkin itu pandangan dari kelompok Ardia tentang percobaan tahap 1. Mungkin kita lanjut saja ke diskusi masalah yang kedua. Nah, di sini baru Bapak tunjuk saja Ardi ya, yang bisa menjelaskan, kelompoknya bisa menjelaskan secara mendetail
apa sih pengaruh sudutnya? Bagaimana kok bisa tadi ada perbedaan? Wajar ya, dalam sebuah percobaan pasti ada perbedaan hasil. Nah, sekarang disinilah di diskusi itu kita meluruskan miskonsepsi yang terjadi pada teman-teman. Silakan Ardi bisa bantu dulu. Pokoknya Ardi bisa bantu menjelaskan ini ya. Baik, Bapak. Saya coba Bapak menjelaskan berkaitan dengan diskusi yang kedua. Bandingkan jumlah bayangan yang dibentuk oleh cermin 1 dengan jumlah bayangan yang dibentuk oleh 2 cermin yang membentuk sudut. Ya Bapak, jadi kalau satu cermin itu bayangannya adalah 1 Bapak. Tetapi kalau nanti saya tadi dari percobaan 2 cermin membentuk sudut itu berbeda-beda atau ada lebih dari 1 bayangannya Bapak. Tergantung nanti sudutnya Bapak, kan sudah tadi dicoba. Ya. Kemudian mengapa ketika sudut diubah jumlah bayangan terbentuk juga ikut berubah. Nah, jadi di sini berkaitan dengan itu Bapak, sudutnya ya. Jadi sudutnya berubah, nanti jumlah bayangannya juga ikut berubah. Kemudian bagaimana hubungan sudutnya dengan jumlah bayangannya? Jadi semakin kecil sudut yang dibentuk antara 2 buah cermin tersebut, nanti semakin banyak Bapak jumlah bayangan yang terbentuk, seperti itu. Bandingkan jumlah bayangan dengan hasil dari persamaan. Ya, jadi nanti persamaannya jumlah bayangan bisa dihitung dari 360 derajat dibagi dengan sudut terbentuk antara 2 cermin dikurang 1 Bapak. Oke, ya, terima kasih Ardi dengan penjelasannya. Bagaimana Pak Nita, apakah sudah paham sekarang untuk yang 90 itu? Paham, Pak. Nah, ya. Benar gak hasilnya sekarang? Riskan tadi 360 dibagi 90 itu kan 4. Ya, benar. Ya, iya 4. Berarti 3. Kan enggak 1 bayangannya ya yang muncul ya. Oh iya Pak. Ya, sekarang sudah paham? Nah, paham Pak. Untuk Lola gimana? Sudah paham? Dapat? Sudah Bapak. Oke, ya. Baik. Karena sudah kegiatan presentasi sudah kita lakukan pada kesimpulan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Saya, Ardi bisa Pak. Oh ya, coba Lola jangan rebutan ini, santai-santai dulu. Iya nih Pak, Pak Nita. Ya, silakan. Ya, ukuran benda sama ukuran bayangan itu sama Pak untuk cermin datar. Kemudian jarak bayangan dengan jarak benda juga sama ukuran besarnya. Kemudian apalagi ya tadi? Oh iya, sudut Pak. Semakin kecil sudut, maka jumlah bayangan akan semakin banyak. Berarti itu berbanding terbalik Pak. Jadi jumlah sudut berbanding terbalik dengan jumlah bayangan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Lola atas simpulannya. Ada yang ingin menambahkan? Tidak. Sudah pas. Oke. Ya, karena ini sudah menyimpulkan kalian sudah sangat luar biasa tentang semangat pembelajaran hari ini. Bapak akan membagi dulu, memberikan penjelasan sedikit bahwa sifat bayangan pada cermin datar itu adalah maya jaraknya sama dengan bayangan, kemudian ukuran bayangannya sama besar, tetapi posisinya yang berbalik. Posisinya dari kanan itu kelihatan di bayangan adalah di kiri. Demikian. Kemudian untuk sudut, ada pembentukan dua cermin seperti yang tadi sudah kita diskusikan bahwa banyak bayangan yang dibentuk itu adalah sama dengan 360 dibagi sudutnya dikurangi 1. Ya, itu beberapa penekanan yang Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pembelajaran ini, Bapak akan berikan post test ya. Post testnya itu sudah Bapak kirim di grup ya, grupnya. Silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu kalian 5 menit ya, 5 menit post testnya. Nah, sudah Pak. Sudah. Oke. Nah, sekarang Bapak ingin merefleksikan dulu pembelajaran kita pada hari ini.
Apakah Hana senang mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang Bapak. Senang, Pak. Baik. Ya, kira-kira bagaimana kebermanfaatan materi kita pada kehidupan sehari-hari? Apa manfaat untuk cermin? Panita, coba. Manfaatnya jadi bisa tahu, Pak, kalau di bagian wajah kita kalau ngaca gitu, Pak. Karena kan sama bayangannya. Ya, baik. Ya, bagus, ini bermanfaat untuk pembelajaran kita ya. Nah, nanti hal-hal apa saja yang kita akan persiapkan pada pelajaran selanjutnya? Lola? Pak Ardi dulu, Pak. Oh ya, Ardi. Apa kira-kira hal yang dipersiapkan pada pembelajaran selanjutnya? Selanjutnya, jadi saya lebih Pak memahami dulu materi selanjutnya agar nantinya lebih lancar dalam melakukan pembelajaran dan juga nanti kalau ada percobaan Bapak ya. Jadi mungkin nanti bisa diberikan dulu bahan ajar dan juga LKPD Bapak seperti sekarang ini biar saya lancar. Nah, jadinya saya senang Bapak belajar. Ya, baik, terima kasih atas refleksi yang kalian sampaikan. Itu sebagai dasar Bapak dalam memperbaiki perancangan proses pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini untuk angket. Ya, nanti Bapak kirim setelah selesai sesi pembelajaran ini, kita kirim di grupnya untuk kalian kerjakan. Baik, nah demikian pembelajaran pada hari ini. Silakan Panita tutup pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, teman-teman, sebelum kita live, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Kita bertemu pada pembelajaran selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat cermin lengkung. Ya, kita sampai jumpa. Bapak tutup dengan selamat siang. Siang Bapak. Siang, Pak. Terima kasih Bapak. Ya.